Halo, selamat datang di YouBookman. Setelah 15 tahun membuat website, blog, video, dan mencoba menjadi video creator selama 4 tahun, serta belajar banyak hal mengenai pengembangan diri, di mana ini semua bermula sekitar 10 tahun yang lalu. Pertama kali memasukkan video ke dalam YouTube, saya tidak terlalu ingat video apa yang pertama saya masukkan ke dalamnya. Semua ini dilakukan di sela-sela kehidupan sebagai ibu, business owner, dan side job yang saya jalanin sampai saat ini. Dan video creator merupakan yang paling favorit. Selama ini saya menggunakan Windows dan Android sebagai dasar pengerjaan. Namun, seiring berjalannya waktu, melihat perkembangan teknologi, akhirnya saya tersentuh juga untuk mencoba menggunakan iPad. Di mana banyak review yang mengatakan produk ini sangat mampu untuk memproses video dan cocok untuk kreator sebagai productivity. Jadi, saya akhirnya mencoba menggunakan iPad. Tidak tanggung-tanggung, saya menggunakan iPad Pro M2 dikarenakan terbaik dalam video editing, serta bisa digunakan dalam jangka panjang, ya minimal setidaknya 5 tahun penggunaan. Oke, saatnya unboxing. Saya sangat suka melakukan journaling, walaupun dengan kesibukan yang ada, journaling yang saya lakukan itu tidak pernah maksimal. Jadi, saya melihat review iPad ini bisa melakukan journaling tersebut, dan hasilnya sangat bagus. Saya ingin menggunakan iPad dan iPencil untuk membuat kreativitas yang berhubungan dengan journaling. Harapannya sih bisa belajar hal tersebut. Selain saya gunakan buku sebagai panduan journaling saya. Saat video ini dirilis, saya masih belum terbiasa menggunakan journaling dalam iPad karena itu membutuhkan aplikasi pihak ketiga. Yang tentu saja ketika saya melihatnya melalui tutorial secara online itu kelihatannya mudah sekali, ternyata enggak. Itu kebanyakan menggunakan template dan template-templatenya itu tidak murah. Keputusan saya mengambil iPencil karena iPencil memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi serta akurasi yang terbaik dalam pengeditan khusus untuk iPad. Untuk pelindung atau case iPad yang saya gunakan setelah saya cari secara online, akhirnya pilihannya jatuh pada merek Cooper. Di mana menurut beberapa review ini merupakan salah satu yang terbaik yang bisa digunakan. Dan memang bagus sih case-nya. Di belakangnya itu transparan. Jadi kita bisa menampilkan elegansi dari iPad Pro M2 ini. Dan iPad ini menggunakan sistem magnet untuk buka tutupnya. Jadinya lebih ringkas dan keren. Serta bisa didirikan juga. Untuk case iPad yang saya gunakan ini bisa digunakan untuk iPad Air atau iPad Pro. Tergantung iPad yang kamu miliki. Karena case-nya transparan, dia ada pelindung plastiknya lagi di bagian depan dan di dalam dari case-nya ini. Dan itu harus dilepas, kalau enggak dia terlihat agak buram. Saatnya membuka lapisan dalam dari pelindung iPad case ini.
Tujuan lain saya memilih iPad Pro ini adalah karena fasilitas Procreate-nya yang dimana menurut review ini adalah fitur gambar terbaik yang bisa kamu pelajari. Jadinya ini yang pertama kali saya install dan saya beli dan saya gunakan. Walaupun sebenarnya untuk prakteknya nggak semudah itu ya. Dan ini selama penggunaan layarnya licin banget karena mungkin Gorilla Glass-nya ya atau istilahnya apa itu, layar asli dari iPad ini cukup licin. Makanya butuh pelindung yang agak kasar. Akhirnya saya mencarinya di toko online dan ketemulah yang disebut dengan Paperlike. Paperlike ini memberikan kesan seperti menulis di atas kertas. Dan permukaannya memang kasar. Dan itu saya gunakan untuk menulis menggunakan iPencil. Berikut adalah perjuangan saya memasang screen protector Paperlike ini. Sampai saat ini saya baru saja menggunakan Note iPad yang berada di iPad. Dan di sini masalah muncul. Catatan yang saya buatkan sudah cukup banyak dan tanpa sengaja terhapus akibat dari terburu-buru memilih pilihan saat saya tidak mau mengkoneksikannya ke iCloud. Dan tindakan tersebut tidak bisa di-undo dan tidak bisa dikembalikan karena saya sudah menghapus terlebih dahulu note yang berada di iCloud. Pilihan iya dan tidak dalam iPad itu unik, kadang bisa di tombol sebelah kiri, kadang bisa di tombol sebelah kanan. Jadi harus hati-hati dalam membaca instruksi perintah. Berbeda dengan Android, bahwa sebelah kanan itu jika dari awal dan tombolnya oke,
atau iya, maka tombol selanjutnya juga demikian. Yang sebelah kanan itu pasti tombolnya iya atau oke juga. Prinsipnya sama seperti yang ada di Windows. Ini merupakan sebuah pembelajaran karena Note iPad yang saya buat belum semuanya saya pindahkan ke Note pihak ketiga. Di sini untuk awal penggunaannya saya menggunakan aplikasi GoodNote sebagai Note pihak ketiganya. Kenapa saya menggunakan GoodNote? Karena biayanya lebih murah daripada aplikasi lainnya. Ada yang menyarankan menggunakan Notion untuk penggunaan seharian. Baiknya nanti akan saya pertimbangkan karena saya masih belum paham bagaimana penggunaan Notion itu. Karena hanya menggunakan GoodNote saja, itu sebenarnya sudah cukup memakan banyak waktu yang ada. Karena dari menulisnya saya menggunakan iPencil dan berarti semuanya memulai dari awal lagi untuk membuat journaling. Padahal saya sudah membuat journaling di buku fisik yang ada saat ini. Selama ini, catatan dan jurnal-jurnal yang saya miliki, saya menggunakan buku fisik. Sebelum saya menggunakan buku fisik, jauh sebelumnya, saya menggunakan aplikasi kalender jadul yang berada di dalam HP. Seperti zaman-zamannya menggunakan HP Nokia atau tipe-tipe yang lama tapi ada fungsi kalendernya dan itu bisa digunakan. Dan memang menggunakan buku itu sebenarnya yang paling aman dari semua journaling yang ada. Tapi tentu saja yang paling berantakan. Apalagi kalau kamu nggak bisa membuat journaling yang indah. Apalagi kalau tulisan kamu nggak seindah atau sebagus tulisan pada umumnya. Lagi pula kalau menggunakan buku itu pasti akan penuh dengan coretan. Karena kita nggak pernah tahu bahwa hidup kita akan selalu ada perubahan. Baik perubahan yang baik ataupun perubahan yang lebih baik lagi. Karena hidup itu merupakan sebuah usaha kan? Sampai ketemu di video berikutnya.